Gua nanya sama om gua, bokap saya kenapa itu ya tangannya begitu? Nih bokap kamu dijailin, ditembakin. Tanya ke bokap gua, ya itu kok nggak hilang-hilang penyakitnya ya? Makin gatel Bim ini ayah, sampai tidur nih ya, itu menggaruk terus ya. Jadi kayak dibikin kena sakit kulit atau Iya gitu ah. Om gua mau bantuin, cuma minta satu syarat syarat, bawa ke laut. bokap lu Iya. disuruh bawa ke laut. Sempet kemarin ngobatin bokap gua, dia dikirimin balik sama tuh dukun. Dibilang gitu ah. Diserang balik. Mare domba 5 juta. Sorry Bim, gue potong ya. Maksudnya di mahar domba tuh gimana sih? Bokap gua ngobrol sama gua, ayah mau disantet, dibikin meninggal dengan mahar tuh domba ya, sajinnya dia gitu lah. Dari situ bokap gua cerita pulang dari Tasikmalaya itu duel lah di sana. Itu dukun santetnya kata bokap gua intinya meninggal udah. Gua ngeliat dia video call, gua habis mesen es kan. Gua ngeliat HP-nya dia kan lagi maduk kayak gini. Gua di belakang dia. Mukanya bokapnya itu pada berbalik yang apa yang bokap gua rasain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Yudi di Balai Misteri. Lagi-lagi gue dapet tamu jauh. Oh my god. Langsung aja kita berkenalan sama narasumber kita, Bang Bima. Gimana Bim kabarnya? Sehat A. Sehat. Iya. Sibukan apa sekarang Bim? Kesibukannya usaha sekarang. Ada yang lo mau ceritain di sini tentang kehidupan pribadi lu, pengalaman lu ingat ya? Sempat berbenturan sama hal-hal mistis dan kisah-kisah hidup lo yang mungkin di sini ada edukasinya buat penonton Balai Misteri. Kalau boleh tahu sedikit ya, kayak gimana tuh? Jadi dulu ceritanya pas saya kerja kena PHK. Nah, setelah kena PHK, saya bingung tuh mau cari kerja yang lain di mana lagi. Kebetulan saya udah lama kagak main ke tempat usaha bokap saya. Iya. Saya punya niatan mau main ke tempat usaha bokap saya. Nah, dari sana saya ngeliat tuh pas sudah ke lokasi, saya ngeliat usaha ayah saya kok malah makin disetir orang gitu lah. Anjlok. Iya, pas COVID masuk 2020. Oke, tahan dulu Bim ceritanya. Buat penonton Balai Misteri yang masih penasaran sama ceritanya, pantengin terus sampai habis, jangan di skip ya kan? Karena kebetulan gue juga di sini penasaran juga sama ceritanya Bang Bima. Sebelum itu kita masuk ke kupas misteri. Saya pertama kali kena PHK bingung tuh, saya bingung nyari kerjaan. Akhirnya saya ke usaha tempat bokap saya. Oh, jadi kebetulan bokap lu juga sebenarnya punya usaha? Iya. Oke. Ngomong sama bokap sama nyokap juga kan, ya mau mampir main ke usaha ayah. Sebelum berangkat saya pamitan sama nyokap Pak. Nah setelah itu saya berangkat. Nah, pas nyampe stasiun saya naik kereta, terus saya jalan turun di stasiun Raja Wali. Dari situ saya jalan kaki usaha, saya nanya-nanya, akhirnya ketemu usaha bokap saya. Soalnya udah lama saya nggak tahu usaha tempat bokap saya di mana alamatnya. Akhirnya saya nanya-nanya, ketemu Nah dari situ saya nyampe lokasi ke tempat bokap saya usaha. Nah gue ngeliat usaha bokap gue anjlok. Nah gue harus cari-cari nih bokap gue usaha anjlok gara-gara kenapa gitu.
Akhirnya gue telusuri, gue cari jalan, gue ngomong sama pedagang-pedagang lain gitu. Iya, lu nyari Ketemu, tahu deh iya, tuh. nyari tahu. Pas dari situ akhirnya intinya saya udah tahu Udah tahu titik permasalahannya. udah tahu waktu kerja dulu gua belum pernah sama sekali mampir ke tempat usaha bokap gua itu. Cuma sekedar tahu ya. Iya, tahu gimana ya usaha rame, Mm-mm. lancar. Pas gua lihat keadaan bokap gua sempet tangannya kayak ditimpukin orang, dijailin gitu Hah? dijailin gitu Enggak, itu kenapa? gue ngira itu luka bakar luka bakar. Kok bokap gua tangan kiri kanannya sama gitu pada bentol-bentol gitu. Nah gue punya inisiatif pak, pas gajian gua bulan depan seminggu lagi mau cair tuh gue inisiatif pengen beli ikan hias, pengen berdagang gitu Ngebantu bokap lo. Bantu bokap gua. Karena kondisi usaha bokap lu nih lagi anjlok. Iya, pas covidnya itu tahun 2020. Setelah itu gua gajian, akhirnya gua nyari nih di Facebook karena kan gue belum tahu. Gua nanya-nanya sebagian sama pedagang lain, beli ikan ini di mana, harganya berapa, nggak pernah dijawab sama setiap pedagang gitu gua nanya dicuekin gitu aja. Mungkin mereka takut kesaing atau gimana kali ya. Iya mungkin kayak gitu. Nah akhirnya gue dapet dari Facebook itu nama grupnya Pasar Ikan Hias Parung Bogor. Iya. Gitu. Akhirnya gue survei, nanya-nanya setiap pedagang di sana. Gue lihat dana gue juga. Soalnya kemarin pas cair gajian tuh dana gue yang nggak begitu banyak banget ya. Punya inisiatif yang lagi rame viral waktu tahun 2020 Covid itu ikan cupang Oh jadi lo berpikirnya ikan apa nih yang sesuai sama budget gue yang ada gitu sekarang gitu. Iya. Sesuai budget yang lo punya gitu. Akhirnya gue mutusin inisiatif gue nyari ke peternak ikan hias daerah Cogrek. Nah, gue dapat harga begitu miring, dalam budget gue juga nggak banyak banget pokoknya sesuai lah ya. Sesuai. Nah, gue cari, gue main Instagram, Facebook yang lagi rame jenis apa gitu Nah gue beli berapa ekor waktu itu, 50 ekor gue beli. Nah gue dari situ ngelihat, gue yakin pede. Dalam artian tuh gue ngelihat gue lagi di posisi anjlok Covid, gue harus bangkit Ya keren. Berjalan sehari itu gue jualan belum tahu marketnya, penjualan harga berapa itu Itu dalam satu hari gue menjual ikan cupang 30 ekor Padahal lu pemula. Gue belum tahu tekniknya, cara marketing berdagang gimana. Dulunya kan gue awal pekerja. Iya. Dari itu gue alhamdulillah banyak pengunjung kan Covid gitu pada stres mungkin apa gimana ya. Iya. Mungkin pada beralih ke ikan hias ngeliat. Buat hiburan di rumah ya. Nah gue dari itu seneng alhamdulillah gue ngeliat gue dagangan gue laku. Bokap gue belum tahu itu, yakin dari itu gue bisa bangkit. Gue belanja lagi gue puterin lagi tuh duitnya. Gue lihat jenis-jenis ikan cupang gue modelan begini bagus, itu serk gue yakin gue, karena gue yakin setiap gue jualan pasti ada pembelinya. Dari 50 ekor naik lagi gue sampai ke 100 ekor. Iya. Padahal gue belum punya wadahnya di situ cara market berjualan gimana dagang. Lo belum tahu lah ya. Iya belum tahu gua, karena tuh gua jiwa laki-laki harus gimana ya, kalau buat gua pribadi harus mandiri ke depannya. Iya, nggak mau nyusahin orang tua gua. Gua lihat ikan cupang mulai rame setiap weekend Sabtu Minggu. Nah banyak tuh customer yang beli. Gua lihat ada perbandingan di harga. Kata customer, bang gue mau beli ikan cupang warna ini, harganya berapa? Oh di saya ini kak 35.000. Di abang kok murah ya, di tempat lain
mahal. Akhirnya jadi perbandingan harga buat mereka Iya, di situ gue juga belum tahu market yang lain. Karena tuh gue baru terjun langsung di situ. Iya. Nah, alhamdulillahnya gue yakin akhirnya gue sebisa mungkin nih gue bisa ngilik customer yang beli. Akhirnya gue punya keyakinan yang mantep. Oh kakak, kalau mau beli ikan cupang yang warna ini nanti saya kasih ilmunya. Oh gimana tuh bang buat cara ilmunya? Minimal kakak beli 1 ekor cupang, saya jelasin dari cara perawatannya, breedingnya, itu saya kasih ilmunya. Alhamdulillah itu gue belanja cupang gak nyampe seminggu, udah dalam waktu 3 hari habis terus. Nah, gue lihat lagi apa aja yang kurang nih, gue beli lagi toples waktu itu. Iya. Gue beli lagi soliter yang akuarium Kecil ukuran sejengkal gitu. Karena kan setiap pedagang ikan hias ada yang bikin akuarium gitu. Iya. Gue mesen biar kelihatannya rapi nih di display. Gue itu berjalan sebulan gue dalam usaha dagang. Bokap gue ngeliat, ih anak gue kok usahanya rame gitu. Ada tuh gue ngasih orang tua gue ke bokap gue. Ya, Bima dagang alhamdulillah nih rame yang beli. Ayah kan juga dagang, sebagian ayah nanti puterin lagi buat modal usaha lagi. Makin hari semakin berjalan, gue lihat kok bokap gue ada yang gak beres. Ini kok garuk-garuk terus. Gue tanya, ya kenapa? Gatel ini. Emang alergi apa nih ya? Bokap gue sempat bohong akan ikan cakalang katanya. Tapi gue nggak mau ambil pusing, gue tanyain terus, gue selidiki, gue telusuri ya. Iya. Nah karena gue deket sama om gue juga orang bisa. Itu maksudnya orang bisa apa tuh maksudnya? Orang bisa tuh artinya gini ya, dia bisa kayak indigo gitu. Paham kayak hal-hal spiritual ya, iya, maksudnya. Gitu. Gue nanya sama om gue, bokap saya kenapa itu ya tangannya begitu? Nih bokap kamu dijailin ditembakin. Saya kaget dari dijailin situ, ditembakin. Iya, ditembakin gimana maksudnya? Kayak ada kiriman kata om saya. Pas dalam usaha dagang ditembakin juga, ditimpukin tuh lewat secara gaib. Oh, sorry. Gue pikir ditembak itu maksudnya pakai beceng atau gimana. Oh, ada istilah situ lah ya. Iya, gue tuh sempet kayak gak yakin gitu. Di situ gue ngeliat kok bokap gue nggak sembuh-sembuh, udah dibeliin obat ya, dikasih obat. Iya. Nah, gue ngeliat, gue telusurin lagi, gue ngomong sama om gue gitu. Om, ini bokap sembuhnya gimana ya? Ini kasih daun ini tuh diracik tuh. Om gue dikasih tahu resepnya yang herbal. Pas usaha gue lagi rame-ramenya, gue juga sempet ditembakin tembakin hal-hal gaib dalam usaha dagang. Kok gue dagang, kepala gue puyeng banget di situ. Kata mamang gue, nih sebelah kamu ada yang lagi bakar lilin, nyalin lilin. Coba cengin dong lagi ulang tahun, kata om gue gitu. Gue ketawa tuh dari situ. Oh, itu mediasinya mungkin ya? Iya, gue sempet belum begitu paham juga hal-hal kayak gitu. Samping kios bakar lilin, sebelahnya lagi megang bambu kayak bambu petuk gitu. Bambu petuk tuh gimana sih maksudnya? Yang bambu bercabang gitu. Ada daya magisnya atau gimana? Kayak buat menarik sih kalau kata om gue itu. Kok gue negor nih setiap pedagang kanan kiri, gue dicuekin. Iya. Tapi gue nggak mau ngambil pusing karena kan gue setiap dagang juga ya rezeki udah masing-masing. Yang penting gue udah sopan walaupun gue di situ baru. Tetap beritikat baik lah ya. Di situ gue ngelihat mamang gue lagi duduk sila begini. Nah gue dikasih tahu mamang gue jangan kebanyakan bengong, karena kan waktu itu gue juga sempat kepikiran bokap gue juga. Gue makin kesini agak menurun. Sampai segitunya ya? Gue juga kaget. Nah gue tanya ke om gue, om kok ada yang aneh ya?
iya ini kamu ditembakin terus. Tembakin gimana om maksudnya? Ini kepala kamu berasa nggak pusing? Pusing om. Terus om gue juga bilang, nanti kamu tutup kios, naik kereta gitu, hilang gitu. Bener gue ngerasain sendiri di situ. Gue pulang duluan tuh, bokap gue pulang belakangan. Gue ngeliat perasaan gue nggak enak ke bokap gue. Kok makin hari tangan bokap gue makin merembet itu Makin parah. makin parah di situ. Gue ngeliat ada yang nggak beres. Gue dulu sempet punya cewek orang Depok. Mm-mm. Nah, gue ajak tuh cewek gue ke rumah. Itu pertama kalinya gue bawa cewek ke rumah, gue kenalin ke orang tua gue. Iya. Nah kebetulan di situ cewek gue indigo. Gue sempet belum tahu itu cewek gue indigo. Sempet cewek gue bilang, ayah kamu kasihan nih usaha dagangnya. Ayah kamu ada yang nggak beres ini, dijailin terus. Karena hal itu jadi lu tahu bahwa cewek lu nih indigo. Iya. Gue tanya ke bokap gue, ya itu kok nggak hilang-hilang penyakitnya ya? Makin gatel Bim ini ayah, sampai tidur nih ya, itu menggaruk terus ya. Jadi kayak dibikin kena sakit kulit. Iya gitu Gue dari situ gue dikasih tahu sama cewek gue ya. Akhirnya ngobrol bokap gue sama cewek gue. Tuh bokap gue kena santet di situ. Tapi gue masih belum percaya di situ. Hah, kaget gue. Yang benar kamu? Kayak aku kena santet. Iya benar. Kalau nggak percaya, nih nanti malam ini ayah kamu pasti kayak ada gejala-gejala gitu. Nah gue nggak tidur Oh, didetailin ya, secara spesifik itu dikasih tahu ke lu. Dikasih tahu gue. Oh. Gue lagi habis ngerokok ya, ke depan nyari angin. Pas gue masuk di genteng gue tuh, pas gue masuk ada pasir kayak berjatuhan. Oh, kayak ditaburin. Iya, 3 kali itu gue makin pede di situ yakin. Karena tuh bokap gue ngeliat gejalanya beda ini. Cewek gue lagi punya waktu ada Pak Ustadz gitu Iya. Di situ bawa ke Pak Ustadz itu. Di Citayam. Nah gue bawa ke sana, itu gue kaget bokap gue dibilangin ini bukan penyakit medis tapi hal gaib katanya gitu. Akhirnya ngomong terus terang sama gue. Bokap. Iya. Ayah kenapa nggak terus terang dari awal ngomong ke Bima gitu? Ya sebenarnya ayah banyak yang jolimin, banyak yang iri dengki. Oh berarti di sini gue paham, sedikit gue paham. Berarti sebenarnya bokap lu tuh tahu kalau penyakit yang diderita sama bokap lu itu karena kiriman goib. Cuma di situ bokap lu nggak mau cerita. Iya nggak mau cerita. Yang sebenarnya kayak gimana? Iya gitu. Nah dari situ gue makin yakin, makin pede. Ya. Cewek gue ngomong, ayah kamu disantet ini, sampai di mahar. Ah serius di mahar? Di mahar tuh? Iya, jadi ayah saya tuh gimana ya? Itu sama tuh orang yang gak suka sama ayah saya. Ayah saya tuh dimaharin sama domba. Maharnya itu buat persugihan santetnya. Edan. Nah, gue bilang sama ke cewek gue, nih serius kamu, nih liatin nanti nih. Ya, gue jujur ngomong, kagak bohong. Gue merinding ya. Sumpah demi Allah, gue masih inget sampai diobatin, bokap gue kesakitan. Tuh cewek gue juga dulunya dia pernah ngobatin orang juga, kata cewek gue. Nih gak sembarangan ini santet, kata Pak Ustadz juga sama. Di situ gue kaget lagi. Dari situ gue ngeliat si Ustadz itu gak kuat ngobatin, cewek gue juga gak kuat. Gue nanya ke om gue mau bantuin, cuma minta satu syarat, bawa ke laut. Bokap lu? Iya. Disuruh bawa ke laut? Bawa ke laut, tapi bokap gue ngeyel gitu ya. Oh ya. Gue bilang, ya itu mau sembuh tangannya,
semuanya gitu. Ya sembuh total gitu. Gak mau ke laut terus. Akhirnya gue ngeliat lagi, gue ngomong lagi sama gue. Di situ gue ngeliat bokap gue kok kayak kagak ada pergerakan gitu. Nah akhirnya lama-lama bokap gue nurut. Pas dari situ bokap gue mau berangkatlah sama saudara gue ke sana ke laut di Jakarta. Tapi masih belum sembuh juga. Belum terlalu berdampak. Belum berdampak, cuma ada sedikit lah. Cuma masih banyak kayak kirim-kiriman orang-orang yang jolim. Bukan 1-2 orang yang jolim sama bokap gua, ternyata banyak. Ada 10. Yang ngiriminnya itu? Iya, yang jolimnya ada di kios usaha dagang. Akhirnya gue dagang, jadi kepikiran bokap gua terus. Gue juga berdampak. Gue berdampak tuh, kok dagangan gue yang awalnya gue dagang enak, banyak penjualan, keluar ikan lumayan dalam sehari 2 hari, kok makin menurun dalam seminggu ini. Paling sehari bisa ngejual paling bagus 10, ini kok gue ngejual cuma 5 ekor 3 ekor gitu. Kata om gue, ini kamu ditembakin, dijailin juga ini. Cuma kalau nanti sampai rumah udah pada hilang, soalnya kamu naik kereta ini, banyak pasukannya di dalam kereta. Kata om gue gitu. Pasukan goib. Pasukan gaib gitu. Gua pulang udak-udakan sama kereta. Jadi gue tahu jadwal kereta terakhir jam berapa. Gua ngelihat jam, wah ini udah mau kereta terakhir. Waktu itu gue santai karena kepala gue sempet puyeng juga, kaki gue juga kayak ada yang gelendotin gitu. Berat. Langkah lu jadi berat. Akhirnya gue sepanjang jalan baca ayat kursi ya. Gue baca ayat kursi. Nah jarak tuh lumayan tuh karena kan malam udah sunyi gitu ya. Sepi. Gue ngeliat speaker toa stasiun Raja Wali tuh kereta terakhir mau masuk. Gue di situ lari-lari. Ngedengar, berarti bukan ngeliat, itu ngedengar. Gue jambak nih. Sorry gue agak ini juga. Gue lari di situ ngudak-ngudak kereta Bogor terakhir. Sampai tuh gue ngetap di loket kartu kereta, udah ditahan sama security. Mah jangan nyebrang, pak ini gue mau pulang ke Bogor, bokap gue lagi sakit. Gue terobos tuh Pamsus. Kereta jarak dari sini ya ada 30 meter. Gue lari gue diklaksonin tuh sama kereta karena gue yakin gue bisa pulang. Nah di situ gue di kereta pas waktu COVID tuh kan pada pakai masker gitu. Iya. Gue ngeliat kok ini orang pada pucet semua gitu. Ada yang janggal. Ini kereta terakhir soalnya. Iya. Ada yang janggal, gue bilang. Ini sebelah gue duduknya jaga jarak kayak dari sini ke tembok gitu. Gue ngeliat kok mukanya pucet. Tapi gue bodo amat lah karena gue capek. Gue setel lagu, pakai headset, gue tidur di situ. Nah, pas gue turun dari kereta di stasiun Bojonggede, itu kepala gue enakan. Oh baru tuh reda. Baru reda gitu. Apa pusingnya? Pusingnya. Itu gue dibilangin sama om gue dari situ. Berarti selain hal yang tadi lu bilang di kereta itu penumpang pucet atau nggak ada kejadian yang lain? Nggak ada. Itu gue ngeliat dengan mata gue sendiri itu. Di situ gue bodo amat lah. Tapi pas gue nyampe rumah, gue kepikiran di situ. Oh, baru ke flashback lagi. Iya. Kok orang di kereta mukanya pada pucet, tutup masker. Itu gue di situ langsung ke bokap gue. Gue nanya, ya gimana? Masih ngerasain sakit ya? Masih ini di mana bagian kaki, tangan? Gue nanya lagi, udah enakan nih tangan? Masih tuh, malah nambah merah makin malam digaruk makin merah makin parah gitu. Gue mau tidur, bokap gue diserang cara goib. Gue bangun refleks. Nah itu kondisinya di malam apa Bim? Kalau boleh tahu? Itu di. Kalau lu masih ingat? Masih ingat di
malam Senin. Ada malam-malam tertentu nggak sih? Apa setiap malam bokap lu ngerasain kayak diserang? Tiap malam Mak, bokap gua Setiap ngerasain. malam. Iya, Tambah lagi si Ustadz itu pun nyerah. nyerah. Soalnya pas gua ngobrol lewat telepon Ke Ustadz yang si Ustadz itu. iya. Mas, saya kayaknya nggak bisa nerusin. Soalnya juga istri saya punya anak baru umur berapa bulan gitu lah. Oh, dia nggak mau ngambil resiko lah ya Iya. intinya. Karena tuh sempet kemarin ngobatin bokap gua, dia dikirimin balik sama tuh dukun. Dibilang gitu ah. Diserang balik. Om gua punya kenalan lagi orang bisa ah, namanya Bang Ali. Kalau Ya. disebutnya di sana komandan. Nih bokap kamu yang jalin banyak yang jolim. Nih kalau nggak percaya malam ini kamu pulang. Kayak kamu lagi ditimpukin. Bener ah gua pulang. Gua pulang agak telat karena bokap gua dulu pulang duluan. Gua ngeliat kok makin kesini hawa rumah panas banget gitu ah. Makin ngejadi-jadi deh tuh. Makin jadi-jadi. Akhirnya gua nanya-nanya ke om gua sama Bang Ali, suruh bawa ke laut. Opsi yang ke pantai itu Iya, disuruh jalanin lagi. iya ke pantai. Nih, ayah kamu nanti di jam 12.00 tank nyebur Jam ke 12 air tepat. laut. Iya. Nyebur, berendam, Mak. Nah, gua nggak ngikut di situ, posisi gua di rumah. Gue cukup mendoain bokap gua Berarti bokap lu sama si komandan itu sama om lu sama komandan berdua doang. berdua. Alhamdulillahnya ada ya dikit-dikit sembuh lah, gitu. Agak ngereda tuh. Reda. Hmm. Dari usaha bokap gua dalam dagang juga lagi parah, gua ditimpukin juga. Bokap gue juga sama dijolimin, ditimpukin juga. Gue makin menjadi gila. Gue gila tuh dalam artian gue harus buat telusurin nih siapa yang orang-orang jolim sama bokap gue. Gue nanya ke om gue nggak mau buka kartunya. Terus setiap pedagang yang jolim sama bokap gue. Nah gue nanya langsung sama komandan. Nih, bokap kamu yang jolimin si A, si B, si C, si D. Dibongkar deh tuh, diungkap semua. Diungkap. Gua telusurin malam-malam. Bokap gua pulang, gua nggak pulang di situ. Lu sendiri? Gua sendiri. Karena tuh gua pengen tahu orang-orangnya gimana. Gua pengen ngetes mental gua juga. Gua dapet info dari si komandan itu yang jolimin bokap gua, namanya si A gitu, si B, si C, si D. Gua bilang ke bokap gua lewat WA. Nah gue WA-an, besoknya bokap gue ada usaha dagang lagi. Gue tegur langsung, kios nomor berapa aja itu. Gue gituin, oh yang ini nomor ini. Emangnya ada apaan tuh? Enggak, gak apa-apa, cuma nanya doang ya. Nah ini kan, lu kan udah kasih tahu lah ya Bim. Iya. Bahkan lu udah diungkapin sama si komandan ini, ya kan? Siapa aja orangnya gitu. Iya. Lu dikasih bekal nggak buat nelusurin hal itu? Sedangkan yang lu mau telusurin ini bukan hal logika doang nih. Iya. Gitu kan, ada hal mistisnya gitu kan. Mungkin kalau buat orang-orang yang kosong lah ya, iya. Itu kan bisa aja ya kan. Iya, gue juga nggak tahu, bisa aja kehantam juga dari hal goibnya. Nah lu dibekelin nggak tuh sama si komandan itu? Gue dipinta sholawat jangan bengong di situ. Dipesenin gitu sama si komandan. Iya. Gue terus dalam dagang, gue sholawat terus. Gue ditembakin, gue ngerasain kepala gue puyeng dagang. Tas tangan gue ngerasain. Kadang gelendotin punggung gue juga, kaki gue semuanya itu. Apa ngerasa berat loh? Berat tapi gue bawa enjoy. Gue terus baca sholawat, gue yang sebisa gue ayat kursi. Iya. Terus gue baca la haula, makin enteng nih badan gue. Akhirnya gue mutusin azan zuhur, gue sholat di toko lo. Iya, di musola. Oh. Iya, di musola deket toko gitu. Iya.
Nah gua sholat di situ, alhamdulillah enakan badan gua dari situ. Nah, gua yakin feeling gua jangan sampai gua bolong dalam sholat, dalam usaha dagang. Itu pas gua habis sholat, gua kaget gua dagang kok ngeliat ada nggak beres lagi. Gua nanya ke om gua, "Om, ini gimana ya? Usaha dagang begini sepi banget." Om gua bilang, "Nih, kamu usaha dagang lagi ditutup." Gua kaget disuruh lagi. Ditutup gimana om? Ditutup secara gaib. Tuh. Pantesan sepi om ya? Iya. Akhirnya gua punya feeling, gua duduk di depan kios bareng ngopi ngerokok. Pesan om gua, udah kamu depan aja jangan di dalam. Akhirnya dari situ kebuka lagi ya. Lancar lagi. Lancar lagi gua di depan. Tapi gua dalam hati gua sholawat. Tuh banyak ikan lagi yang kejual. Sampai gua naik lagi omset. Nah sebulan itu gua bisa bantuin bokap gua buat ngisi dagangan lagi ya. Karena udah ada pemasukan yang lebih lagi. Nah makin hari makin kedepannya bagus gue pede. Ya. Gue yakin gue beli stok banyak. Kalau gue dalam dagang kan terutama pelayanan yang gue utamain. Ke customer. Bikin si customer itu nyaman. Iya, itu gue bikin customer itu nyaman. Alhamdulillah, ini cupang mas bagus-bagus nih warnanya nih, saya suka, pesen ya besok lagi. Nah udah di situ dia nge-save nomor WA gue. Dia mau nyari warna apa, di situ kebetulan ready semua warna di tempat jenisnya. lo. Iya. Nah gue lihat ngecek lagi ke setiap pedagang di kios lain, jarang ada warna kayak gitu jenisnya. Jadi siapa tuh Bim? Waktu itu sih dominan multicolor, warna-warna solid, cooper, yellow banana, white platinum, super red, sama multicolor. Udah lu sebutin tadi multicolor. Iya multicolornya kan ada dua. Oh 2 jenis. Ada 2 jenis. Multicolor tuh ada 2 jenis. 2 jenis. Yang plakat sama yang half moon. Yang apa? Blue rim ya, blue rim. Blue rim itu juga ada di gua. Belum banyak karena kan blue rim susah waktu itu dapatnya gua. Gua beli bahan itu. Tapi pas kalau udah di center nyala nih di tempat gelap itu ngerim biru. Oh gitu. Iya. Istimewanya di situ ya? Istimewa. Kalau dari blue rim itu, jenis blue rim tuh. Viral nih yang blue rim. Gua nyedoin stok blue rim. Pas banget di hari weekend banyak yang nyari blue rim. Itu cuma gua jual di tempat usaha gua yang ada yang ready. Toko-toko yang lain nggak ada? Belum ada. Gua dagang lancar. Gua ngeliat bokap gua makin kesini makin dibikin sakit gitu. Bikin sakit lagi? Dibikin sakit lagi. Akhirnya mutusin bokap gua minta pulang ke Tasikmalaya. Ya udah ya, pulang aja ke Tasikmalaya, berobat sama Uwa di sana kan. Syukur-syukur bisa. Pulanglah ke Tasik. Di sono berkabar juga gua sama bokap gua. Gimana ya, udah mendingan udah. Ayah nggak bisa ke tempat usaha dulu ya, nanti jagain. Siap ya, gue bilang gitu. Yang sebelum-belumnya bokap gua nggak mau cerita ke gua semuanya. Yang jolimnya siapa, akhirnya gue pada tahu di situ. Karena kan bokap gua di sana kan punya nama gitu ya. Karena bokap gua pengurus. Kepengurusan di bidang apa? Ikan hias. Oh. Dari toko nomor 1 sampai waktu itu gue lihat sampai nomor 8.
gue pengen lawan saing Nyolot orang mulu tua. ya Iya, ngomong. gue pengen beri, gue juga lagi panas. Gua baru sampai Pak, ngopi aja dulu, duit nih ya kasih. Dari situ nggak bilang makasih, nggak bilang apa, Cabut langsung aja cabut. langsung. Dari situ bokap gue cerita pulang dari Tasikmalaya itu duel lah di sana. Itu dukun santetnya kata bokap gue intinya meninggal udah. Dukunnya orang, gue nggak bisa nyebutin nama daerahnya lah, karena kan Sensitif. sensitif. Ya taunya di situ udah. Oh jadi hantam-hantaman dari yang Tasik Iya. sama si dukun itu, dukun santet yang si bendahara itu Iya. Pas dukun santetnya mati, meninggal. iya meninggal. Dia nggak ada pas kejadian itu. Gue denger nih, aku dagang ngerokok. Gue kan nggak tahu menau ya. Iya. Pada ngomong, guru gue meninggal. Gue kaget ah. Orang ngomong, kenapa nih? Gue sempet nguping juga gitu, karena kan sebelahan nggak jauh. Gitu. Iya deket. Dia kenal ngeklok sama si Anu. Gitu. Taunya yang ngontrak kios di tempat bokap gua itu jolim juga sama bokap gua, itu mau nguasain usaha bokap gua sepenuhnya. Gua tegur sama anaknya, anjing bokap lu mana, gua gituin. Saking emosinya tuh. Saking emosinya, lagi keluar kota, bangsat bokap lu keluar kota, bokap lu jolim anjing, gua gituin nak. Nggak ada bokap gua, nggak ada bokap dia. Gua mau ajak ngepet, gua dipisahin. Nah dari situ sampai dia ngomong ketakutan nak, gua gas, dia lagi duduk main HP, dengerin omongan gua, jangan lu main HP anjing, gua gitu nak. Gua memuncak, akhirnya dia takut kali ya, minta maaf ke lu. Iya, nah gua saking memuncaknya, cuma gua nggak mau nampol duluan pribadi gua, karena kan zaman sekarang, waktu itu zaman hukum ya. Iya. Itu yang bokapnya dia jolim sama bokap gua, berbalik itu bokapnya. Nah dari itu gue bisa ngebaca feeling gue benar, keyakinan gue mantep, wah ini yang jolim. Sampai nih gimana nih bulanan anjing, gue gituin ke anak ya, lu bulanan bayar, jangan telat terus, lu di sini ngontrak, gue gituin. Bokap lu jolim sama bokap gue, lu mau duel di mana juga, ayo gue ladenin, gue gituin lah. Cuma dia diem, dia jadi ada adik abang di toko itu. Cuma gue yang ngincar abangnya dulu. Iya. Udah lama abangnya, besoknya adiknya datang, gue geber lagi adiknya. Iya begitu lagi ya, karena tuh bokap lu suruh datang temuin gue gituin, nggak datang ah. Gue ngeliat dia video call, gue habis mesen es kan, gue ngeliat HP-nya dia kan lagi maduk kayak gini, gue di belakang dia, mukanya bokapnya itu pada berbalik yang apa yang bokap gue rasain gitu. Tangannya juga dari situ malah berbalik ke dia ya. Iya. Gua alhamdulillah gue ngeliat bokap gue udah mendingan, terus si bendahara itu udah nggak datang lagi. Tetep gue masih ngincer, gue minta izin bokap gue, ya ini gimana ke depannya, ditahan gue bokap gue, bantai aja ya, mau nggak matiin lagi, nyawa bayar nyawa. Emang gimana nggak kasihan gitu sama ayah. Gue ngeliat lagi, gue mikir lagi, oh iya benar. Mereka orang itu yang 10 orang itu irinya itu atas dasar apa sih Bim? Gue nggak tahu karena tuh yang gue lihat bokap gue punya apa sih ya, yang tadi gue bilang pertama sampai tuh kios dikontrakin sebelah-sebelahan gitu ya. Bokap gue punya apa sih sampai dijolimin sama orang? Atau pernah berbuat apa? Iya. Gitu ya. Sedangkan bokap gue nggak pernah usil lah. Gitu. Yang jolim sama bokap gue tuh yang ngontrak. Gue harus bisa keluarin tuh bocah yang sama bokapnya. Gue nggak mau tahu. Lu bulan depan, tahun depan gitu ya, kagak ada perpanjang. Bapak lu suruh ngomong sama bapak gue, temuin 6 mata gitu, 3 orang, bokap gua, bokap dia, gua gitu. Bokapnya nggak pernah datang, takut sama gua. Bokap gua udah nyerahin semua ke gua,
Soal toko itu. Iya, bokap gue udah setara Bima aja deh. Yaudah ya, ntar diem-diem ya. Akhirnya lu dikasih kepercayaan sama bokap lu buat ngelola itu semua. Iya. Bokapnya nggak datang, gue kesel. Udah, intinya agak ada perpanjang-panjang. Barang lu keluarin sekarang. Lu Bang, gituin. iya. Gue butuh waktu bang. Gue nggak mau tahu apa perlu gue sewain nih mobil nih, mobil bak. Lu angkut. Gue nggak mau tahu ya. Gue gituin. Gue udah mulai kagak mau lagi lah dia ada di depan muka gue ngeliat dia gitu. Tapi setelah itu akhirnya kondisi bokap lu bener-bener membaik atau gimana? Membaik bokap gue. Total. Udah gitu. Gue ngerintis lagi sama bokap gue. Gue di situ udah alhamdulillah bersyukur. Gue ngeliat keadaan bokap gue udah pulih. Gue seneng di situ. Gue rehab lagi, gue beli akuarium, beli ikan hias lagi. Nah dari situ gue ambil pengalaman ya dari buah kesabaran bokap gue di situ. Gue ngeliat, wah, gue ngerasa gue ada sebelumnya waktu gue kerja dulu. Kenapa waktu gue kerja dulu enak, gue nggak pernah nengokin usaha bokap gue di situ. Itu ada buat pengalaman gue juga. Banyak lah ya bahkan. Iya. Di situ gue ngeliat lagi, wah, arti dagang kayak gini. Banyak pelajaran yang lu dapet. Iya. Terutama buat orang tua. Karena tuh siapa lagi kalau bukan anaknya buat penerus ya. Bener. Ya, di situ gue ngeliat lagi, bokap gue udah mulai masuk lah umurnya menua. Kalau bukan gue siapa lagi ya? Iya. Ya di situ akhirnya lu dapat banyak pelajaran dari buah dari kesabaran lah ya. Iya. Buah dari kesabaran bokap lo. Terus di situ kayak ngedidik lu buat lebih sabar lagi ngadepin masalah, nyikapin permasalahan, kayak gitu ya kan. Ya, paling singkat ceritanya gitu aja sih ya dari buat gua pribadi ini. Buah dari kesabaran itu akhirnya yang lu dapetin itu kejayaan lah ya. Iya, kejayaan lagi, terus stabil lagi perekonomian lu gitu. Iya, perekonomian keluarga. Iya, benar. Terus sembuh lagi bokap lu, sembuh total ya kan. Terus banyak hal yang bisa lu ambil pelajaran dengan lu akhirnya bisa lebih sabar ngadepin masalah gitu kan. Oke, segitu dulu cerita dari Balai Misteri. Buat yang suka ceritanya, buat yang senang ceritanya, jangan lupa like, subrek, komen, dan share ya. Sampai situ dulu cerita dari Bima dan gue ya kan. Kalau ada salah-salah kata dari kita berdua, kita minta maaf sebelumnya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.